Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Wanda, NPM 210130100054. Ini saya akan menyampaikan opini saya tentang bagaimana sih kehidupan damai antar umat beragama, antar suku, antar ras, dan antar bangsa dapat terwujud melalui penerapan nilai-nilai Pancasila. Menurut opini saya, pada sila pertama, negara dapat memberi kebebasan kepada setiap penduduk untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing, serta beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Untuk sila kedua, seluruh rakyat Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum, agama, masyarakat, dan lainnya. Jadi tidak ada perbedaan sosial antar sesama rakyat Indonesia, mengutamakan sikap tenggang rasa dan saling tolong-menolong. Pada sila ketiga, layaknya akar pada pohon beringin yang banyak. Setiap akar tersebut masih dalam satu pohon yang sama. Jadi kita harus menjaga persatuan Indonesia seperti menggunakan bahasa Persatuan Indonesia dan mengutamakan kesatuan dan persatuan. Pada sila keempat, menunjukkan bahwa negara harus mengutamakan rakyat. Dalam mengambil keputusan bersama, pengambilannya harus melalui musyawarah. Untuk sila yang kelima atau sila terakhir, harus menerapkan perilaku adil dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Harus menghormati hak dan kewajiban setiap orang. Sekian opini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ziren Atsika Asad dengan NPM 210130100055 dari kelas Pancasila G797. Dalam video kali ini saya akan memberikan opini tentang bagaimana kehidupan damai antar umat beragama, antar suku, antar ras, dan antar bangsa dapat terwujud melalui penerapan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, sila pertama yaitu mengembangkan sikap saling menghormati dan menjaga kebebasan orang dalam beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, serta menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai kebaikan yang diajarkan Tuhan dalam agama masing-masing. Yang kedua yaitu sila kedua, sigap membantu orang yang mengalami kesusahan tanpa pilih kasih, tanpa membedakan suku, agama, keturunan, kedudukan sosial, warna kulit, dan lainnya. Yang ketiga, dari sila ketiga, kita dapat menerapkannya melalui mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat, selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan permasalahan, tidak memaksakan kehendak. Yang terakhir yaitu sila kelima, mendukung kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial seperti membantu akses pendidikan bagi siapa saja dan membantu akses sandang, pangan, serta papan yang merata. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulina Alvindi, NPM 210130100056 dari kelas G797. Isi dari video saya ini memberikan opini tentang bagaimana kehidupan damai antar umat beragama, antar suku, antar ras, dan antar bangsa dapat terwujud melalui penerapan nilai-nilai Pancasila. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, antara lain mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, antara lain mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, antara lain mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, antara lain keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, antara lain mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Laksmi. Perkenalkan, nama saya Chelsea Indrawati, NPM 210130-157 dari kelas Pancasila G797. Di sini saya akan menyampaikan opini tentang bagaimana sih kehidupan damai antar umat beragama, antar suku, antar ras, dan antar bangsa dapat terwujud melalui penerapan nilai-nilai Pancasila. Menurut saya, kehidupan damai antara umat beragama, antar suku, antar ras, antar bangsa, Indonesia merupakan kerukunan beragama adalah keadaan hubungan antar umat beragama yang dilandasi oleh toleransi, saling pengertian dan saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam penerapan nilai-nilai Pancasila, sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, berarti kita harus saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti nilai kemanusiaan menjamin untuk memperlakukan sesama manusia dengan adil tanpa membedakan suku, ras, golongan, dan agama. Dalam bentuk negara, Indonesia juga menjamin seluruh warga negaranya memiliki kesatuan. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia, yang berarti harus menetapkan kesatuan dan persatuan di atas kepentingan pribadi dan selalu menghargai keberagaman budaya Indonesia. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, berarti dengan selalu mengutamakan musyawarah dan menyelesaikan masalah dan tidak memaksa pendapat orang lain. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berarti menjunjung tinggi rasa gotong royong dan menghormati sesama orang lain. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasmin Nur Mariam, NPM 2101301058 dari kelas G797. Saya akan beropini tentang bagaimana kehidupan damai antar umat beragama, antar suku, antar ras, dan antar bangsa dapat terwujud melalui penerapan nilai-nilai Pancasila. Menurut saya, dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dapat membuat kehidupan yang damai antar umat beragama, suku, ras, dan bangsa. Mengapa demikian? Karena seperti yang kita tahu bahwa pada isi dari dasar Indonesia tersebut mengandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, yang tentu saja tujuannya adalah untuk membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang damai. Terwujudnya kedamaian antar umat beragama di Indonesia tentu saja melibatkan penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Perilaku yang mencerminkan kedamaian antar umat beragama adalah salah satunya toleransi dengan saling menghargai orang lain dan menjaga kebebasan untuk beragama sesuai dengan apa yang mereka yakini. Terwujudnya kedamaian antar suku, ras, dan bangsa juga tidak akan jauh dari penerapan nilai-nilai Pancasila. Cukup dengan mengembangkan rasa kemanusiaan dengan saling menghormati satu sama lain, mengikat persatuan dengan mempelajari banyak budaya daerah di Indonesia, dan menjunjung rasa keadilan yang tinggi. Kita sudah termasuk seseorang yang berusaha membuat kehidupan menjadi damai. Oleh karena itu, dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila sedikit demi sedikit dalam kehidupan kita, akan menjadi kedamaian antar umat beragama, suku, ras, budaya di Indonesia, dan membuat negara Indonesia menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alivia Kusuma Putri, NPM 2101301059, kelas G797. Di sini saya akan memberikan opini saya mengenai bagaimana cara kehidupan damai antar umat beragama, suku, ras, bangsa dapat terwujud melalui penerapan nilai-nilai Pancasila. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dan keanekaragaman. Oleh karena itu, kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila berdasarkan sila-silanya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa menerapkan sila pertama dengan berbagai hal, yaitu mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa, tidak melakukan pemaksaan dan menghormati kebebasan beragama, tidak merendahkan atau mencemoohkan agama lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Cara menerapkan sila kedua dengan cara mengakui persamaan hak, kewajiban, dan kedudukan, mengedepankan sikap toleransi dan
tenggang rasa antar masyarakat, menjalin pertemanan dengan siapa saja tanpa membedakan ras, suku, agama, berani menyuarakan kebenaran dalam mempertahankan keadilan. Sila ketiga Persatuan Indonesia. Sila ketiga dapat diterapkan dengan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan sehari-hari, melestarikan budaya Indonesia seperti adat, tarian, alat musik, dan sebagainya. Saling bekerja sama menjaga keutuhan NKRI dengan berpegang teguh nilai-nilai Pancasila. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita bisa menerapkan sila keempat dengan cara melakukan musyawarah untuk memperoleh keputusan bersama, mengedepankan toleransi keadilan dalam mengemukakan pendapat dan mendengarkan pendapat dalam musyawarah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari sila kelima ini kita bisa menerapkan dengan cara mengedepankan sikap adil antar sesama manusia, melakukan kewajiban dan menghormati hak-hak orang lain. Sekian dari saya. Bila ada kurang kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Tunggal Ramadhani, NPM 210130100060 dari kelas akuntansi B. Di sini saya akan menjelaskan opini saya mengenai bagaimana kehidupan damai antar umat beragama, antar ras, antar suku, dan antar bangsa dapat terwujud melalui penerapan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara memberikan pedoman bagi masyarakat yang beragam untuk berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila merupakan pandangan hidup yang jelas bagi masyarakat, tidak peduli apapun agama, ras, budaya, maupun status sosialnya. Adapun penerapan nilai-nilai Pancasila, yaitu pada sila pertama, kita dapat menerapkan toleransi antar umat beragama. Pada sila kedua, kita dapat menjalin pertemanan dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, dan lain-lain. Pada sila ketiga, kita dapat melestarikan budaya Indonesia seperti baju adat, tarian, alat musik, bahasa, dan lain-lain dalam kehidupan sehari-hari. Pada sila keempat, kita dapat melakukan musyawarah untuk memperoleh keputusan bersama. Dan pada sila kelima, kita dapat mengedepankan sikap adil antara sesama manusia. Sekian opini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arin Harunisa, NPM 2101301061 dari kelas Pancasila G797. Di sini saya akan memaparkan opini saya mengenai bagaimana kehidupan damai antar umat beragama, antar suku, antar ras, dan antar bangsa dapat terwujud melalui penerapan nilai-nilai Pancasila. Indonesia memanglah negara yang kaya akan keanekaragaman ras, suku, budaya, agama, serta bahasa. Keanekaragaman tersebut haruslah selalu dijaga dan dilestarikan agar nantinya tidak banyak menimbulkan persoalan yang dapat mengancam disintegrasi bangsa, serta dapat membuat hidup menjadi lebih damai. Kehidupan damai ini dapat terwujud melalui penerapan nilai-nilai Pancasila. Mengapa demikian? Karena Pancasila yang sebagai dasar negara merupakan alat pemersatu dari seluruh keberagaman. Hidup damai dari penerapan Pancasila ini dapat terwujud melalui sila pertama, masyarakat dapat bebas memeluk agama dan kepercayaan masing-masing disertai rasa saling menghormati antar umat beragama. Sila kedua, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban sebagai warga negara dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sila ketiga, selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa untuk mencapai tujuan bersama atau cita-cita bersama. Sila keempat, menghormati perbedaan pandangan, menerima aspirasi, dan selalu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, serta melakukannya dengan rasa penuh tanggung jawab. Sila kelima, saling bekerja sama, bekerja keras, dan inovatif dalam mengembangkan usaha bersama dengan semangat tolong-menolong. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut diharapkan mampu membuat hidup menjadi lebih damai dan terhindar dari disintegrasi bangsa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.
Perkenalkan, nama saya Hapsiah Ramadhani Putri, NPM 21013010062 dari kelas Pancasila G797. Di sini saya akan memberikan opini saya tentang kehidupan damai antar umat beragama, antar ras, antar suku, antar budaya dapat terwujud melalui penerapan nilai-nilai Pancasila. Penerapan sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana Indonesia mengakui adanya 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Adanya keberagaman agama tersebut mengharuskan kita untuk saling menghormati dan menghargai antar sesama agar terciptanya kehidupan rukun antar umat beragama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam hal ini, kita harus saling memahami bahwa manusia memiliki derajat yang sama. Maka dari itu, kita tidak boleh melakukan diskriminasi. Kita harus saling menjaga, saling membantu, dan saling bekerja sama antara satu sama lainnya untuk menciptakan kedamaian di bangsa Indonesia. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Adanya perbedaan-perbedaan di Indonesia jangan dijadikan sebagai pemecah belah bangsa. Perbedaan-perbedaan tersebut harus dijadikan kita alasan untuk saling bersatu dan saling melengkapi antara satu sama lain agar terciptanya persatuan dan kesatuan di Indonesia. Yang keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam kehidupan bermasyarakat, pasti kita seringkali menemukan adanya perbedaan cara pandang dan pendapat. Namun, hal itu harus diselesaikan dengan cara berdiskusi atau bermusyawarah untuk mencapai tujuan bersama. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari sila ini adalah kita harus mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong. Selain itu, kita juga harus bersikap adil dan seimbang antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak dan kewajiban orang lain. Sekian opini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Via Enggar Cayaningsih, NPM 2101 3010063. Bagaimana kehidupan antar umat beragama, antar suku, antar ras, dan antar budaya dapat terwujud melalui penerapan nilai-nilai Pancasila? Menurut opini dari saya, yaitu yang pertama, keberagamaan di Indonesia harus dijaga, diperhatikan, dan dilestarikan karena menjadi modal utama dalam membangun bangsa yang lebih kuat dan makmur. Yang kedua, dengan menautkan perbedaan ras, suku, etnik, agama, budaya, dan geografis dalam suatu titik temu atau persetujuan untuk membangun kebinekaan yang tertuang pada setiap sila-sila pada Pancasila, yaitu sila 1, mengembangkan sikap saling menghormati dan menjaga kebebasan orang dalam beribadah sesuai agama dan kepercayaan. Sila kedua, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, warna kulit, dan kedudukan sosial. Yang sila ketiga, mengembangkan sikap untuk menghormati dan menghargai kebinekaan budaya. Yang keempat, ikut serta dalam pemilihan umum seperti Pilpres. Yang kelima atau sila kelima, menghormati hak orang lain dalam menemukan pendapat atau dapat bermusyawarah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maura Natasha Udina Hidayat. Di sini saya akan memberikan opini tentang bagaimana kehidupan damai antar umat beragama, antar suku, antar ras, dan antar bangsa dapat terwujud melalui penerapan nilai-nilai Pancasila. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki beragam budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Dengan begitu banyaknya perbedaan, Indonesia masih berdiri kokoh sebagai satu kesatuan karena adanya Pancasila. Karena Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup memberikan pedoman bagi masyarakat untuk berperilaku dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk menciptakan kedamaian di tengah-tengah keberagaman tersebut, kita dapat menerapkan atau mengimplementasikan seluruh nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita dapat menerapkan sila pertama dengan saling bertoleransi antar umat dan beragama lain dan tidak membeda-bedakan atau mencemooh agama maupun pemeluk agama lain. Penerapan sila kedua yaitu mengakui bahwa persamaan hak, kewajiban, dan kedudukan semua orang itu sama dan menjalin pertemanan dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, dan lainnya. Penerapan sila ketiga yaitu bergotong royong dan saling bekerja sama untuk menjaga keutuhan NKRI dengan berpegangan teguh pada nilai-nilai Pancasila.
Penerapan sila keempat dengan melakukan musyawarah untuk memperoleh keputusan bersama. Dan yang terakhir, penerapan sila kelima dengan mengedepankan sikap adil antara sesama manusia, melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain, dan mengutamakan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dibandingkan kemakmuran pribadi dan golongan. Jika kita menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari, maka akan tercipta keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara rakyat Indonesia. Sekian opini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eriza Nabila Maharani dengan PM 2101065 Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan opini saya tentang bagaimana kehidupan damai antar umat beragama, antar ras, antar suku, dan antar bangsa dapat tercipta dengan penerapan nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Di era globalisasi ini, ancaman bisa datang dari mana saja, sehingga kita harus bisa menjaga kebutuhan nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting, karena apabila Pancasila tidak dijadikan sebagai landasan berkehidupan sosial, maka akan memunculkan banyak konflik dan persatuan serta kesatuan bangsa kita akan terancam. Oleh karena itu, contoh penerapan nilai-nilai Pancasila yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari yakni sila pertama, yaitu setiap warga negara harus bisa saling menghormati antar umat beragama sehingga tercipta kehidupan yang damai. Sila kedua dapat diwujudkan dengan sikap tenggang rasa dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sila ketiga dapat diwujudkan dengan implementasi kepribadian rela berkorban, mencintai tanah air, dan bangga pada negara. Sila keempat dapat diwujudkan dengan tidak memaksa kehendak orang lain, mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Sila kelima dapat diwujudkan dengan setiap warga negara mampu bersikap adil dan memahami antara hak dan kewajiban sehingga dapat menghormati hak-hak orang lain. Dengan penerapan nilai-nilai Pancasila yang baik dalam berkehidupan sosial, maka akan tercipta kehidupan yang damai, aman, serta sejahtera dalam masyarakat kita. Pancasila menjadi dasar atau pedoman dalam bertingkah laku serta beretika dalam kehidupan sosial. Dengan bersatu pandang pada Pancasila, maka kita menjadi selaras melangkah mencapai cita-cita bangsa dan mewujudkan kehidupan yang damai antar umat beragama, antar suku, dan antar ras. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filardatul Islami, NPM 210130100066. Di sini saya akan menyampaikan opini saya tentang bagaimana kehidupan damai antar umat beragama, antar suku, antar ras, dan antar bangsa dapat tercipta melalui penerapan nilai-nilai Pancasila. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan keberagaman, mulai dari suku, ras, budaya, dan bahasa hingga agama. Keberagaman tersebut merupakan kekayaan yang patut kita banggakan. Namun, dari beragam perbedaan tersebut juga dapat menimbulkan berbagai konflik. Oleh karena itu, untuk mencegah hal tersebut, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita harus berpedoman pada Pancasila. Dengan menerapkan nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari, kehidupan yang damai antar umat beragama, antar suku, antar ras, dan antar bangsa dapat tercipta. Contoh dari penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut adalah pada sila pertama, dengan menghormati dan menghargai antar pemeluk agama dalam menjalankan agamanya masing-masing. Pada sila kedua, yaitu dengan menghormati hak orang lain, karena setiap manusia memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Pada sila ketiga, dengan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Pada sila keempat, yaitu dengan saling menghargai pendapat dan tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Pada sila kelima, yaitu dengan memperlakukan orang lain tanpa memandang latar belakang suku, ras, budaya, maupun agamanya. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rahmat Dahlan Afif Ilhamsi, NPM 2101301067 dari kelas Pancasila G797. Di sini saya akan memberikan opini tentang bagaimana bisa terciptanya kehidupan damai antar umat beragama, suku, ras, dan bangsa dapat terwujud melalui penerapan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa.
Indonesia sendiri memiliki 6 agama yang diakui dan dianggap sah yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Di antaranya yaitu ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Karena Indonesia sendiri memiliki keberagaman agama tersebut, kita sebagai warga negara yang baik tentu diharuskan untuk saling menjaga, menghormati, dan menghargai sesama masyarakat demi terciptanya kehidupan rukun antar umat beragama. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai warga negara yang baik diminta untuk saling memahami antar individu bahwa setiap manusia memiliki harkat martabat dan derajat yang sama. Maka kita diharuskan untuk bisa saling menjaga dan saling membantu antar sesama demi terciptanya kedamaian kepada negeri kita tercinta. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Di dalam bangsa kita yang memiliki banyak keberagaman ini seperti budaya, suku, ras, dan agama, janganlah sesekali untuk dijadikan sebagai alat dalam memecah belahkan negara kita. Justru dengan perbedaan tersebut harusnya kita bisa bersatu dan saling melengkapi satu sama lain demi terciptanya persatuan dan kesatuan dalam bangsa kita. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Banyaknya perbedaan dalam menyampaikan pendapat dan juga cara pandang dalam menyelesaikan suatu masalah mengharuskan kita untuk tidak memaksakan kehendak pribadi dan harus menghargai pendapat orang lain dan menyelesaikan suatu masalah dengan cara bermusyawarah atau berdiskusi demi tercapainya tujuan bersama. Yang kelima yaitu keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Kita sebagai warga negara harus berani dalam memperjuangkan keadilan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Itulah opini saya yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Dina Vidasari, NPM 068 dari kelas Pancasila G797. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai bagaimana kehidupan damai antar umat beragama, antar ras, dan antar bangsa dapat terjalin melalui penerapan nilai-nilai Pancasila. Menurut saya, kita harus melaksanakan penerapan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan sila-sila yang ada. Kita dapat mengamalkan sila pertama, yaitu dengan memiliki rasa toleransi yang tinggi antar umat beragama tanpa memandang perbedaan yang ada. Sila yang kedua, kita dapat menerapkan dengan saling tolong-menolong dan bergotong royong antar sesama. Sila ketiga, kita dapat mengamalkan dengan menghargai pendapat dan cinta tanah air. Dan yang sila keempat, kita dapat mengamalkannya dengan mengambil keputusan mufakat dengan musyawarah. Dan sila kelima, kita dapat mengamalkannya dengan bersikap adil tanpa mengutamakan perbedaan suku, ras, adat, budaya, dan agama. Dengan begitu, kehidupan damai dapat terjalin antar umat beragama, antar ras, dan antar bangsa, sehingga tidak ada lagi perbedaan yang dipandang dan saling menghargai antar sesama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novian Gilang Ramadan dari kelas G797. Di sini saya akan memberikan opini tentang bagaimana kehidupan damai antar umat beragama, antar suku, antar ras, dan antar bangsa dapat terwujud melalui penerapan nilai-nilai Pancasila. Dalam sila pertama, yaitu yang berisi ketuhanan yang Maha Esa. Dalam kehidupan sekarang, setiap masyarakat Indonesia dijamin kebebasan dalam menjalani kepercayaannya masing-masing. Masyarakat kini dapat menjalani kepercayaan dengan tenang tanpa gangguan intoleransi. Di sila ini, masyarakat juga diminta agar tidak menistahkan agama lain yang harus menjunjung tinggi kerukunan umat beragama antara satu dengan yang lain tersebut. Terus sila ketiga yaitu yang berbunyi Persatuan Indonesia. Di sila ketiga ini semua warga negara di Indonesia tidak boleh melakukan aksi-aksi yang dapat merenggangkan persatuan dan kesatuan negara kita, seperti melakukan tindakan terorisme, intoleransi, gerakan separatisme, dan hal-hal yang serupa. Sebagaimana warga negara Indonesia yang baik, kita harus menjaga sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sila kelima ini dapat dilihat bahwa tujuannya adalah agar seluruh warga negara Indonesia mendapatkan kesejahteraan dan keadilan yang merata. Seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan penghidupan yang layak, penghormatan terhadap hak asasi manusia, perlindungan keamanan, dan hukum yang seutuhnya, dan semua hal yang berkaitan dengan kesejahteraan warga negara. Terima kasih sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Run Arsitomo, NPM 070. Saya akan memberikan opini saya mengenai kehidupan damai antar umat beragama, antar suku, antar ras, dan antar bangsa. Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya, suku, agama, ras, dan bahasa. Dengan adanya banyak perbedaan, pasti akan menimbulkan suatu konflik. Namun, konflik tersebut dapat diatasi dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan kita sehari-hari, menciptakan kehidupan damai antar umat beragama, antar ras, dan antar bangsa. Karena Pancasila adalah dasar negara yang berisi mengenai ideologi persatuan bangsa. Langsung saja contoh nilai sila yang pertama, kita harus saling menghargai maupun menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya. Pada sila yang kedua, kita harus mengembangkan sikap tenggang rasa. Pada sila yang ketiga, menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Dan pada sila yang keempat, kita tidak boleh memaksakan kehendak pada orang lain. Dan pada sila yang kelima, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dengan demikian, menerapkan nilai-nilai Pancasila dapat mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Dwi Yuspita akan menyampaikan opini saya mengenai bagaimana kehidupan antar umat beragama, antar suku, antar ras, dan antar bangsa dapat terwujud melalui penerapan nilai-nilai Pancasila. Melalui penerapan sila pertama, yaitu dengan cara tidak memaksakan dan menghormati kebebasan beragama. Dan pada sila kedua, dengan cara mengakui persamaan hak, kewajiban, dan kedudukan semua orang itu sama di mata hukum, agama, sosial, dan lainnya. Kemudian pada sila ketiga, dengan saling bekerja sama menjaga keutuhan NKRI dengan berpegang pada nilai-nilai Pancasila. Kemudian pada sila keempat, dengan mengedepankan toleransi dan keadilan dalam mengemukakan dan mendengar pendapat dalam musyawarah. Dan yang terakhir pada sila kelima, yaitu dengan melaksanakan kewajiban menghormati hak orang lain. Dan dapat disimpulkan bahwa kunci dari kehidupan antar umat beragama, antar suku, antar ras, dan antar bangsa dapat terwujud melalui penerapan nilai-nilai Pancasila adalah dengan saling menghormati satu sama lain, tanpa memandang perbedaan apapun di antara mereka. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putrila Maya Janata. Saya akan memberikan opini saya tentang kehidupan damai antar umat beragama, antar suku, antar ras, dan antar bangsa dapat terwujud melalui penerapan nilai-nilai Pancasila. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara yang heterogen, yang memiliki banyak sekali keberagaman. Karena itulah dibutuhkan persatuan antar masyarakatnya agar tidak terjadi sebuah disintegrasi. Pancasila digunakan sebagai landasan dan pedoman hidup bermasyarakat. Maka dari itulah kita harus bisa mengimplementasikan Pancasila di kehidupan kita sehari-hari. Sila yang pertama yaitu menghormati antar umat beragama. Untuk sila kedua yaitu tidak membeda-bedakan teman menurut warna kulit dan ras. Untuk sila yang ketiga yaitu mementingkan persatuan negara daripada kelompok atau golongan tertentu. Untuk sila keempat yaitu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat. Untuk sila kelima yaitu berlaku adil terhadap semua orang. Dengan melakukan hal tersebut, maka akan terciptalah persatuan dalam keberagaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Murti Arifah dari Prodi Akuntansi kelas Pancasila G797. Di sini saya akan menyampaikan opini saya tentang bagaimana kehidupan damai antar umat beragama, antar suku, antar ras, dan antar bangsa dapat terwujud melalui penerapan nilai-nilai Pancasila. Menurut opini saya, sebagai penduduk Indonesia yang menganut kepercayaan bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila, sudah seharusnya kita menerapkan Pancasila dalam kehidupan nyata sehari-hari. Pancasila merupakan suatu wadah yang menjembatani rakyatnya agar tidak bersikap rasis satu sama lain.
Menerapkan Pancasila dalam kehidupan nyata sehari-hari secara tidak langsung ikut menjaga perdamaian negeri ini. Mengapa bisa muncul statement seperti ini? Seperti yang dijelaskan sebelumnya. Karena Pancasila mengatur bagaimana cara agar rakyatnya bisa menghargai perbedaan yang ada, seperti perbedaan agama, suku, ras, dan perbedaan antar bangsa. 5 sila dasar Pancasila merupakan fundamental bangsa ini. Hal ini sudah paten dan tidak dapat diganggu-gugat. Mengikuti cara dan tata dasar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat menyelamatkan negeri ini dari tindakan rasis dan cara dasar untuk mencegah perpecahan antar bangsa. Sebagai rakyat, sudah seharusnya kita menjaga kewajiban kita untuk menerapkan paham Pancasila ini. Kedamaian bisa terjadi jika rakyatnya bisa memahami konsep bahwa berbeda bukan berarti menjadi minoritas dan berbeda bukan berarti ditindas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsa Darita Firenza, NPM 210130100074. Bagaimana kehidupan damai antar umat beragama, antar suku, antar ras, dan antar bangsa dapat terwujud melalui penerapan nilai-nilai Pancasila? Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas. Hal ini membuat Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, agama, ras, kebiasaan, dan golongan masyarakat. Dengan begitu banyaknya perbedaan, Indonesia masih berdiri kokoh sebagai satu kesatuan karena adanya Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara memberikan pedoman bagi masyarakat yang beragam untuk berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikut contoh penerapan nilai-nilai Pancasila agar kehidupan damai antar umat beragama, antar suku, antar ras, dan antar bangsa dapat terwujud. Yang pertama, dari sila pertama, kita harus menjaga toleransi atau saling hormat menghormati di antara umat beragama agar tercapai kedamaian dan kenyamanan bersama. Selanjutnya, dari sila kedua, kita harus menghargai perbedaan di tengah masyarakat yang terjadi dari banyak suku, agama, ras, dan adat istiadat, serta tidak melakukan diskriminasi pada siapapun. Diskriminasi yang dimaksud ialah membeda-bedakan sesama warga negara, baik perbedaan karena tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dari sila ketiga, sebagai warga negara Indonesia, kita harus mengutamakan segala kepentingan negara yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Selanjutnya, dari sila keempat, kita tidak boleh melakukan paksaan pada orang lain agar menyetujui apa yang kita katakan atau lakukan. Begitu pula sebaliknya, tidak ada yang dapat memaksakan kehendaknya pada kita. Selanjutnya, dari sila kelima, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk membantu orang-orang yang sedang dilanda kesulitan dan juga tidak boleh mengganggu orang lain apapun yang sedang kita lakukan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Belinda Permatasari, NPM 075. Ingin menyampaikan pendapat saya mengenai bagaimana cara kehidupan damai antar suku, agama, ras, dan lain-lain dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Dari sila pertama, toleransi, saling menghargai dan menghormati kepercayaan agama masing-masing setiap individu. Sila kedua, saling tolong-menolong dan menjunjung tinggi nilai budaya. Saling tolong-menolong tanpa memandang status sosial dan lain-lain, dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang asli. Sila ketiga adalah nasionalisme, menghargai perbedaan ras, suku, agama, dan lain-lain, karena Indonesia sangat multikultural dan menganggap kita semua itu satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Sila keempat adalah musyawarah. Jika ada permasalahan, sebaiknya diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat yang baik. Sila kelima, kesetaraan hak dan martabat, menerapkan keadilan seadil-adilnya sehingga tidak ada cap atau anggapan tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Angelinatul Fitri, NPM 076 dari kelas G797. Seperti yang sudah kita ketahui, Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat beragam, mulai dari suku, budaya, ras, bahasa, dan agama.
Dengan keberagaman ini tak jarang terjadinya sebuah konflik karena perbedaan. Tetapi dengan adanya Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia, yang merupakan nilai luhur dan identitas bangsa Indonesia, dapat mewujudkan kehidupan yang damai karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung nilai ketuhanan yang dimana kita harus menerapkan sikap saling menghormati, menghargai, bekerja sama, dan tolong-menolong tanpa mendiskriminasi agama atau kepercayaan yang dianutnya. Karena sejatinya semuanya sama-sama mengakui adanya Tuhan dan ingin beriman menjalankan perintahnya. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung nilai kemanusiaan, yaitu mengakui persamaan derajat dan hak asasi setiap manusia tanpa memandang perbedaan yang ada. Sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, yang mengandung nilai persatuan, di mana mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan agar menjalin hubungan baik dengan semua unsur bangsa. Sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengandung nilai kerakyatan, yaitu menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah, tidak memaksakan kehendak atau pendapat orang lain dan bersikap lapang dada menerima keputusan yang dihasilkan. Sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung nilai keadilan yang dimana menjunjung tinggi semangat gotong royong, saling peduli dan tidak merugikan kepentingan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitian Dirmaldri Agustina, NPM 2101301077. Bagaimana kehidupan damai antar umat beragama, antar suku, antar ras, dan antar bangsa dapat terwujud melalui penerapan nilai-nilai Pancasila? Toleransi adalah kunci kemajuan bangsa. Indonesia penuh dengan keberagaman sesuai dengan semboyannya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Lalu bagaimana cara agar kedamaian antar keragaman terwujud? Menurut saya, Pancasila mendasari itu semua. Nilai-nilai Pancasila banyak mengajarkan kita akan pentingnya toleransi. Sesuai dengan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana di dalam sila tersebut mengajarkan kita akan nilai toleransi. Toleransi sangat penting bagi suatu negara. Pancasila adalah pondasi dari toleransi itu sendiri. Sebagai ideologi bangsa Indonesia, Pancasila menjadi titik kunci dalam menguraikan segala bentuk kerumitan bangsa, salah satunya adalah kehidupan damai di antara keberagaman. Mengingat Indonesia memiliki keberagaman agama dan budaya, Pancasila menjadi jalan kunci bagi terbangunnya stabilitas nasional. Dengan menerapkan nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari, menurut saya, kedamaian antar umat dapat terwujud. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vinanda Salsahira, NPM 210130100078 dari kelas G797. Di sini saya akan menyampaikan opini tentang bagaimana kehidupan damai antar umat beragama, antar suku, antar ras, dan antar bangsa dapat terwujud melalui penerapan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai sebuah sistem memberikan gambaran tersendiri kepada bangsa Indonesia, khususnya masyarakat dalam menyikapi adanya konsep kehidupan dan tatanan perilaku berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai sebuah sistem filsafat selanjutnya melahirkan produk kristalisasi nilai yang kemudian diaplikasikan dalam wujud nyata, salah satunya adalah toleransi. Nilai tersebut muncul dikarenakan adanya dasar fundamental yaitu Pancasila yang kemudian mengikat setiap warga negaranya untuk dapat melaksanakan apa yang diatur di dalamnya. Kristalisasi nilai tersebut dapat terwujud dengan baik apabila setiap warga negara mampu memahami dan memaknai isi serta esensi dari nilai Pancasila. Di dalam Pancasila tersebut mengandung pengajaran kepada bangsa dan negara yang dapat dijadikan pedoman setiap penduduk Indonesia. Akar nilai yang berasal dari masyarakat Indonesia secara turun-temurun menjadi ciri khas yang dapat membedakan dan menambah makna sebenarnya dalam Pancasila. Yang selanjutnya dapat kita lakukan dengan menciptakan iklim yang kondusif dan tolong-menolong antar umat beragama. Hal ini dapat dilakukan untuk memupuk rasa persaudaraan dan saling asih mengasihi. Agar antar umat tercipta rasa saling menyayangi dan menghargai, sehingga nilai-nilai tersebut diharapkan akan memupuk kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian opini saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aprilia, NPM 079 dari kelas Pancasila G797. Di sini saya akan memberikan opini mengenai bagaimana kehidupan damai dapat terwujud akibat penerapan Pancasila. Yang perlu kita ketahui, Pancasila merupakan nilai luhur dari budaya bangsa yang digali di Nusantara dan memiliki nilai dasar kehidupan manusia yang diakui secara universal. Pancasila sejatinya adalah identitas bangsa. Kehadirannya membuat bangsa ini utuh karena tanpa sadar bangsa Indonesia jika tidak memiliki nilai dasar maka tidak memiliki arah dan tujuan yang sama sehingga ancaman perpecahan akan mudah terjadi. Cara mewujudkan perdamaian dalam nilai-nilai Pancasila yang pertama, sila pertama, nilai ketuhanan dengan memperkuat toleransi di antara para pemeluk agama dengan cara memberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah masing-masing. Sila kedua, nilai kemanusiaan, yaitu menjamin manusia untuk memperlakukan sesama manusia dengan adil tanpa membedakan suku, ras, golongan, dan agama. Dalam konteks negara, Indonesia juga menjamin seluruh warga negaranya memiliki kesamaan kedudukan dalam hukum pemerintahan yang terdapat dalam pasal 27 ayat 1. Contohnya yaitu dengan mengembangkan rasa cinta sesama dan tenggang rasa. Sila ketiga yaitu nilai persatuan, yaitu dengan cara menumbuhkan rasa nasionalisme atau cinta tanah air terhadap bangsa. Sila keempat yaitu menghormati serta menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai dan juga melaksanakannya dengan tanggung jawab. Sila kelima nilai keadilan, yang berarti masyarakat Indonesia harus memiliki hak yang sama untuk mewujudkan kesejahteraan. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial adalah contoh penerapan sila kelima. Namun harus diakui bahwa implementasi nilai dasar, instrumental, dan praksis ini belum terlaksana dengan baik. Oleh karena itu diharapkan generasi muda dapat menerapkan Pancasila dengan baik agar perdamaian dapat terwujud dengan sendirinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Laksmi selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Perkenalkan, saya Tiar Fibrian Nias, NPM 21013010080. Menurut pendapat saya, dalam menghadapi multikulturalisme masyarakat Indonesia diperlukan alat nomor 1 yaitu Pancasila. Karena Pancasila bersumber dari kepribadian atau kearifan lokal bangsa Indonesia sendiri, sehingga sangat relevan jika Pancasila dijadikan sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Di dalam Pancasila terkandung 5 nilai penting sebagai pedoman bangsa Indonesia. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Setiap individu berhak menentukan pilihan terbaik dalam menentukan agama untuk kebaikannya. Implementasinya yaitu mempercayai adanya Tuhan dan menghargai agama orang lain. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengandung nilai setiap masyarakat Indonesia itu sama dan sederajat. Implementasinya yaitu mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan memiliki rasa empati. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia harus bersatu dan mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia daripada kepentingan pribadi maupun golongan. Implementasinya yaitu menumbuhkan rasa cinta tanah air, gotong royong, dan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini, menyatukan segala perbedaan pendapat yang ada di seluruh masyarakat Indonesia dan dijadikan suatu keputusan dengan adanya demokrasi secara musyawarah. Implementasinya yaitu dengan bermusyawarah dalam pengambilan keputusan dan menerima hasil keputusan dengan lapang dada dan rasa tanggung jawab. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya keadilan ini, masyarakat akan merasakan kesetaraan dan tidak ada yang merasa dirugikan. Implementasi yaitu menghormati dan menghargai kewajiban orang lain dan bersikap adil terhadap siapa saja. Dengan adanya Pancasila, keragaman yang ada di Indonesia itu bukan menimbang suatu konflik, tetapi menjadi aset untuk memajukan bangsa Indonesia. Sekian pendapat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wabarakatuh, saya Desinta, NPM 2101301301081 dari kelas Pancasila G797. Di sini saya akan menyampaikan opini tentang bagaimana hidup damai antar umat beragama, antar ras, antar suku, antar bangsa dapat terwujud dengan penerapan nilai-nilai Pancasila. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Menurut saya hal tersebut dapat diwujudkan dengan cara memberikan kebebasan kepada semua warga negara untuk memeluk dan beribadah sesuai keyakinan dan kepercayaan yang mereka percayai. Dan kita tidak bisa memaksakan apa yang kita percaya dan apa yang kita anut agar dipercaya dan dianut oleh orang lain. Dan kita harus menanamkan sikap toleransi dan menghargai antar umat manusia. Kita harus menanamkan sikap saling mengenal, saling membantu, gotong royong, dan bekerja sama bukan hanya sesama agama kita, tetapi antar umat beragama. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut saya hal tersebut dapat diwujudkan dengan cara menjunjung tinggi nilai moral dan nilai kemanusiaan, menghargai manusia secara adil dan beradab, mengakui harkat dan martabat manusia, memiliki tenggang rasa dan mendorong adanya keadilan sebagai hak segala bangsa.
Sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Hal tersebut harus diwujudkan dengan cara cinta tanah air dengan membeli dan memakai produk lokal, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, membina persatuan dan kesatuan antar bangsa, dan mementingkan kepentingan golongan di atas kepentingan pribadi. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menurut saya hal tersebut dapat diwujudkan dengan cara hasil musyawarah merupakan hasil mufakat bersama dan untuk kepentingan bersama. Tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain dan kita mau menerima pendapat dari orang lain. Sila yang kelima yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan cara memperlakukan secara adil dan sama kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang perbedaan suku, agama, dan ras yang dimilikinya, karena seluruh warga Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama. Dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari agar tidak ada lagi perpecahan dan konflik yang timbul akibat dari perbedaan dan keragaman yang ada di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afia Ayu Kurnikova, NPM 210130100082 dari kelas Pancasila G797. Di sini saya akan menyampaikan opini saya tentang bagaimana kehidupan damai antar umat beragama, antar suku, antar ras, dan antar bangsa dapat terwujud melalui penerapan nilai-nilai Pancasila. Menurut pendapat saya, hal tersebut dapat tercapai dengan menerapkan 5 nilai dasar Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, nilai ketuhanan pada sila pertama Pancasila dapat diwujudkan dengan toleransi terhadap perbedaan agama dan tidak memaksakan kepercayaan atau agama orang lain. Yang kedua, nilai kemanusiaan pada sila kedua Pancasila, yaitu dengan tidak bersikap semena-mena dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ketiga, nilai persatuan pada sila ketiga Pancasila, yaitu membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa serta menghargai keanekaragaman budaya Nusantara. Yang keempat, nilai kerakyatan pada sila keempat Pancasila, yaitu dengan selalu mengutamakan musyawarah pada setiap penyelesaian masalah dan tidak memaksakan pendapat kita terhadap orang lain. Yang kelima, nilai keadilan pada sila kelima Pancasila dapat diwujudkan dengan menjunjung tinggi rasa gotong royong dan menghormati hak-hak orang lain. Demikian pendapat dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwina Zila Oktavia, NPM 21013010083. Di sini saya akan menyampaikan opini saya mengenai bagaimana kehidupan damai antar umat beragama, antar ras, suku, dan bangsa dapat terwujud melalui penerapan nilai-nilai Pancasila. Seperti yang kita tahu, letak Indonesia yang di antara dua benua mengakibatkan Indonesia memiliki keberagaman di berbagai bidang. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai Pancasila di seluruh aspek kehidupan sangat penting dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat dengan tujuan untuk menjaga keberagaman dan menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Adapun bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila, yang pertama pada sila pertama, ketuhanan, yaitu berupa rasa saling menghormati antar umat beragama dan memberikan kebebasan untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Pada sila kedua, berupa mengakui persamaan hak dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Pada sila yang ketiga, yaitu mau menerima dan menghargai keberagaman dengan semangat kebinekaan. Pada sila keempat, selalu mengedepankan kepentingan bersama serta tidak memaksakan kehendak dan mampu menerima dan melaksanakan keputusan bersama. Pada sila kelima, selalu melaksanakan kewajiban dan memberikan apa yang menjadi hak orang lain. Dengan diterapkannya nilai-nilai Pancasila tersebut, maka tidak akan ada lagi rasa saling tersinggung atau menyakiti baik antar individu maupun antar kelompok. Sehingga kehidupan damai di tengah keberagaman dapat tercipta, atau dengan kata lain, kehidupan damai dapat tercipta jika setiap individu mampu melaksanakan nilai toleransi dan tenggang rasa. Bagaimana kehidupan damai antar umat beragama, antar suku, antar ras, dan antar bangsa dapat terwujud melalui penerapan nilai-nilai Pancasila? Jika Pancasila sudah diterapkan sebagai teladan dan pedoman dalam kehidupan sehari-hari, maka kehidupan bangsa Indonesia ini akan damai, tidak saling menghina, tidak saling menjatuhkan, dan tidak saling menolak, tetapi akan saling menghormati, toleransi, berteman tanpa pandang bulu, dan tidak ada kepemihakan hanya dalam satu golongan saja. Karena
Dalam Pancasila sendiri berisikan suatu persatuan dan kesatuan. Dan seperti yang kita ketahui bahwa sila yang pertama merupakan ketuhanan yang Maha Esa, yang bukan merupakan dari satu agama saja. Sama halnya dengan sila-sila lainnya, di mana persatuan dan kesatuan dijunjung tinggi, keadilan bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali, persamaan hak dan kewajiban, dan jika ada masalah akan diselesaikan secara musyawarah mufakat. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sanela Oktabila Timuriawan, NPM 21013010085. Di sini saya akan memberikan opini tentang bagaimana kehidupan damai antar umat beragama, antar suku, antar ras, dan antar bangsa dapat terwujud melalui penerapan nilai-nilai Pancasila. Pancasila berperan sebagai pemersatu bangsa yang artinya merupakan pedoman dalam mewujudkan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang tertuang dalam setiap sila Pancasila. Yang pertama, dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kebebasan setiap individu dalam memeluk dan menjalankan agama yang akan dianut, serta harus menghormati dan menghargai setiap agama di Indonesia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama, serta harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sila ketiga, persatuan Indonesia, yang artinya kita sebagai warga negara harus mementingkan persatuan Indonesia di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Dalam sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita sebagai warga negara harus bijak dalam menjalani kehidupan di tengah keberagaman yang ada dan mengutamakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita sesama warga negara harus saling tolong-menolong dan gotong royong dalam mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Singgi Alfiahya, NPM 21013010086. Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki keberagaman mulai dari suku, adat, budaya, ras, hingga agama. Kehidupan damai diperlukan guna menjaga keberagaman yang ada. Kehidupan damai dapat terwujud melalui penerapan nilai-nilai Pancasila, karena pada dasarnya Pancasila tidak sekedar dasar negara semata, namun Pancasila juga mengandung nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Penerapan nilai-nilai Pancasila dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada sila pertama, kita harus menghargai antar umat beragama dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Pada sila kedua, kita harus memiliki sikap tenggang rasa dan mau mengakui persamaan derajat. Pada sila ketiga, kita harus mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kemudian pada sila keempat, kita tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Dan pada sila kelima, kita harus senantiasa berbuat adil pada sesama tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Dengan penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan damai dalam bingkai keberagaman akan tercapai, sehingga konflik antar suku, agama maupun ras tidak akan terjadi lagi. Pinjol Nur ID NPM 210130 187 dari kelas Pancasila G797. Indonesia adalah negara yang besar dengan memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak, sekitar 270 juta jiwa. Dengan suku, bangsa, ras, dan budayanya yang beraneka ragam, agamanya pun berbeda-beda. Perbedaan ini harus dihargai demi terwujudnya masyarakat yang damai dan saling bertoleransi. Semua ini bisa dicapai dengan melalui penerapan nilai-nilai Pancasila. Pada sila pertama, Pancasila mengandung makna jika bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Dalam hal ini, masyarakat Indonesia mempunyai kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan kewajibannya kepada Tuhan tanpa adanya paksaan. Makna sila kedua Pancasila adalah menghargai dan menghormati antar sesama manusia karena kita memiliki persamaan derajat. Nilai kemanusiaan harus dijunjung tinggi, karena masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, ras, dan golongan. Dan pada sila ketiga, salah satu bentuk nilai persatuan adalah dengan jiwa nasionalisme yang tinggi.
yakni mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi serta golongan, dan mengembangkan persatuan dan kesatuan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Pada sila keempat, bermakna bahwa musyawarah harus diutamakan dalam pengambilan keputusan, serta berusaha untuk selalu menghormati berbagai perbedaan pendapat tanpa memandang dari golongan mayoritas maupun minoritas. Dalam sila kelima, mengandung makna bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang adil baik dalam bidang kebudayaan, agama, suku, hukum, politik, ekonomi, dan sebagainya, serta mengembangkan perbuatan-perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lila Vita Dinasiawati, NPM 21013010088. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang telah dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang fundamental dan telah dianut oleh masyarakat banyak sejak dahulu kala. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara agar bangsa Indonesia ini memiliki arah dan tujuan yang jelas serta tidak mudah menimbulkan perpecahan. Kehidupan damai antar umat beragama, antar suku, antar ras, dan antar bangsa dapat terwujud melalui penerapan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, yang pertama, nilai ketuhanan, menjunjung toleransi serta menjalankan ibadah tanpa mengganggu agama lainnya. Yang kedua, nilai kemanusiaan, tidak membedakan manusia berdasarkan warna kulit, suku bangsa, latar belakang ekonomi, dan lain-lain, serta menganggap bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Yang ketiga, nilai persatuan, mengutamakan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi serta golongan. Yang keempat, nilai kerakyatan, menghargai pendapat dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kelima, nilai keadilan, menghormati hak orang lain dan bersikap adil. Sekian opini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alivia Putri Puspitasari, NPM 21013010089 dari kelas akuntansi B. Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat beragam, mulai dari suku, ras, agama, bahasa, budaya, dan masih banyak lagi. Dengan keberagaman ini, maka diciptakanlah Pancasila sebagai pedoman hidup agar tercipta kedamaian di dalam perbedaan ini. Pancasila mengandung 5 nilai penting. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menjelaskan keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam dan isinya. Dalam sila ini mengartikan Tuhan yang majemuk, jadi tidak memihak satu golongan saja. Maka dari itu kita harus saling menghormati antar umat beragama. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya setiap manusia adalah makhluk hidup yang sama walaupun berbeda dari suku, agama, ras, dan lain-lain, tetapi tetap manusia sederajat dan sama. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Di sila ini jelas mengatakan bahwa kita kesatuan di bangsa ini. Kita harus mementingkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok atau golongan. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini bermaksud menyatukan segala perbedaan pendapat dan dijadikan suatu keputusan dengan cara musyawarah. Musyawarah ini membuat semua kepentingan individu maupun golongan terpenuhi, jadi tidak ada yang dirugikan. Sila kelima yaitu berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini membahas tentang keadilan yang berlaku bagi aspek kehidupan, termasuk hak dan kewajiban individunya. Dengan keadilan ini tidak ada yang merasa dirugikan dan semua akan merasakan kesetaraan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Amanda Aura Rosita dengan NPM 210130109090 dari kelas G797. Di sini saya akan menyampaikan opini saya terkait bagaimana kehidupan damai antar umat beragama, antar suku, antar ras, dan antar budaya dapat terwujud melalui penerapan nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan identitas bangsa Indonesia, di mana isi dari nilai Pancasila tersebut ialah bersumber dari kebudayaan bangsa Indonesia. Akan tetapi, semakin berkembangnya zaman, nilai Pancasila sedikit demi sedikit pudar, karena banyaknya ancaman dari dalam maupun dari luar. Dan jika dibiarkan, kemungkinan bangsa Indonesia akan terpecah karena hilangnya rasa kepedulian dan juga toleransi antar sesama manusia. Maka dari itu, kita sebagai rakyat Indonesia bisa selalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Seperti, untuk sila yang pertama bisa dengan mengembangkan sikap saling menghormati,
bekerja keras dan tolong-menolong tanpa mendiskriminasi karena agama ataupun keyakinan yang dianutnya. Untuk sila yang kedua yaitu mendukung aktif kegiatan kemanusiaan, seperti contohnya bakti sosial ataupun membantu korban bencana alam. Untuk sila yang ketiga yaitu meningkatkan sikap saling menghargai keanekaragaman budaya bangsa. Untuk sila yang keempat yaitu tidak memaksakan kehendak atau pendapat orang lain. Untuk sila yang kelima bisa dengan meningkatkan rasa kepedulian dan juga mengurangi penderitaan yang dialami oleh orang lain. Dengan kita mengamalkan nilai Pancasila tersebut di kehidupan sehari-hari, diharapkan bangsa Indonesia akan tetap utuh menjadi satu kesatuan. Baik, itu tadi adalah opini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Charlie Triwanti Rosade. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Akuntansi dengan NPM 091. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang bagaimana kehidupan damai antar umat beragama, ras, suku, dan bangsa yang terwujud dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Pancasila memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yang dapat digunakan sebagai pedoman hidup masyarakat Indonesia. Seperti nilai ketuhanan yang Maha Esa, yaitu pada sila pertama, Pancasila mengajarkan untuk saling menghormati antar umat beragama karena kita memiliki beragam agama yang dianut oleh bangsa ini. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu mengajarkan kita untuk memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi yang bisa diterapkan dalam kehidupan berbagai kehidupan kita dengan berbagai keragaman yang ada di dalamnya. Yang ketiga ada persatuan Indonesia, yaitu mengajarkan kita untuk bersatu di dalam keberagaman yang ada untuk mencapai negara kesatuan Republik Indonesia. Sila keempat adanya musyawarah untuk mencapai mufakat sehingga kita bisa meminimalisir konflik yang ada yang diakibatkan dari adanya keberagaman tersebut. Yang kelima, mengajak kita untuk adil dalam hal dan situasi apapun tanpa memandang kasta, ras, budaya, bangsa, dan lain sebagainya. Berikut yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Dwi Bakti, NPM 092. Kehidupan damai antar umat beragama, antar suku, ras, dan antar bangsa dapat kita capai apabila terdapat nilai toleransi untuk saling menghargai sesama manusia dan tidak memandang perbedaan dalam hal kemanusiaan. Salah satu contoh, tidak mengganggu jalannya ibadah umat beragama, serta yang terpenting, pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam Bhinneka Tunggal Ika di kehidupan dan aktivitas sehari-hari. Pentingnya Pancasila bagi ideologi negara dan bagi setiap warga negara Indonesia adalah untuk penuntunan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di samping itu, Pancasila sebagai ideologi negara pada hakikatnya mengandung dimensi realitas, idealitas, dan keterbukaan sehingga kita mampu untuk menerima kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayura Rahma Aulia Putri, NPM 2101301001093. Di sini saya akan menyampaikan opini saya mengenai tema yang sudah diberikan. Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk dengan berbagai perbedaan seperti suku, agama, ras, dan bahasa. Tentu saja perbedaan tersebut dapat menimbulkan konflik dan perselisihan apabila tidak dapat dipelihara dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan peranan seluruh rakyat Indonesia untuk mau mengakui dan menghargai adanya perbedaan. Didukung pula dengan peranan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Berikut merupakan contoh penerapan nilai Pancasila dalam mewujudkan kehidupan yang aman dan damai. Penerapan sila pertama, mengakui adanya Tuhan dan menghargai serta menghormati agama dan keyakinan orang lain. Penerapan sila kedua, memandang semua orang dengan sama tanpa adanya perbedaan serta tidak bersikap diskriminasi. Penerapan sila ketiga, mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan kelompok, golongan maupun pribadi serta bersikap cinta tanah air.
Penerapan sila keempat mengutamakan musyawarah, diskusi, dan bertukar pendapat untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah serta melaksanakan hasil keputusan dengan penuh tanggung jawab. Penerapan sila kelima bersikap adil pada siapapun serta menghormati dan menghargai hak dan kewajiban orang lain. Dengan penerapan nilai Pancasila tersebut diharapkan dapat terwujud kehidupan yang aman dan damai bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian opini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Dwi Retnosari, NPM 21013010094. Di sini saya akan memaparkan opini saya mengenai bagaimana kehidupan damai antar umat beragama, antar suku, antar ras, dan antar bangsa dapat terwujud melalui penerapan nilai-nilai Pancasila. Menurut saya, hal tersebut dapat terwujud sebab dalam setiap sila Pancasila terkandung nilai-nilai penerapan yang toleran dan mengutamakan kepedulian. Seperti pada sila pertama, setiap masyarakat Indonesia dijamin kebebasan dalam menjalani kepercayaannya masing-masing. Di Indonesia sendiri terdapat 5 kepercayaan utama yang dianut warganya, maka penerapan yang dapat dilakukan dengan tidak menistakan kepercayaan lain dan menjunjung tinggi kerukunan umat beragama. Pada sila kedua, semua warga negara Indonesia memiliki hak yang setara dalam pemenuhan kesejahteraan. Implementasinya bisa dengan mengembangkan sikap peduli dan tolong-menolong tanpa memandang suku, ras, bangsa, dan agama. Pada sila ketiga, semua warga negara Indonesia tidak boleh melakukan aksi-aksi yang dapat merenggangkan persatuan dan kesatuan. Misalnya terdapat budaya yang bertolak belakang dengan budaya kita, maka sikap kita adalah harus bisa menghargai dan tidak boleh mencemooh budaya tersebut. Pada sila keempat, kita harus senantiasa menjunjung tinggi demokrasi. Dalam suatu musyawarah, kita harus memahami bahwa tidak ada satu orang pun yang 100% sepakat dengan pendapat orang lain, sebab perbedaan adalah hal yang mutlak adanya. Pada sila kelima, bertujuan agar seluruh warga negara Indonesia mendapat keadilan yang merata. Kita harus bisa menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, sebab dalam kewajiban orang lain bisa jadi merupakan hak kita dan begitupun sebaliknya. Nah, dari penjelasan tersebut sudah membuktikan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dapat mewujudkan kehidupan yang damai, sebab toleransi dan mengutamakan kepedulian merupakan modal dasar untuk mewujudkan kehidupan yang damai. Selain itu, nilai-nilai Pancasila merupakan hasil kerja keras para pahlawan yang menginginkan Indonesia dapat hidup dengan damai dan tentram. Maka sudah sejatinya apabila Pancasila yang merupakan pedoman hidup seluruh rakyat Indonesia dapat mewujudkan kehidupan yang damai apabila diimplementasikan dengan baik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifatu Nur Maulani dengan NPM 095 dari kelas G797. Di sini saya akan menyampaikan tentang bagaimana kehidupan damai antar umat beragama, antar suku, antar ras, dan antar bangsa dapat terwujud melalui penerapan nilai-nilai Pancasila. Seperti yang kita ketahui, masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan budaya. Oleh karenanya, masyarakat Indonesia sangat rentan akan perpecahan sebab perbedaan yang ada. Menurut saya, kehidupan damai akan bisa terwujud apabila kita, masyarakat Indonesia, bisa bersama-sama untuk memahami kemudian mengimplementasikan nilai-nilai dalam sila Pancasila tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti misalnya pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dengan mengembangkan sikap saling menghormati antar umat beragama. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu dengan mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, warna kulit, dan sebagainya. Ketiga, persatuan Indonesia, yaitu dengan mengembangkan rasa persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu dengan tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu dengan mengembangkan sikap yang mencerminkan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohan dan ini adalah opini saya mengenai bagaimana Pancasila dapat membuat terwujudnya kedamaian antara umat beragama, suku, ras, dan bangsa. Pancasila itu kita harus mengetahui sendiri bahwa Pancasila bersifat hierarkis dari sila 1 sampai sila 5. Yang dimaksudkan dengan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk seperti piramidal itu kan adalah dalam Pancasila itu berarti memiliki hubungan antara kelompok sila yang ada dalam Pancasila dan bersifat erat. Okay? Hierarki sendiri memiliki arti yaitu pengelompokan atau penggolongan.
seperti ini. Saya akan menjelaskan dari sila 1 dan sila kelima itu sudah cukup menjelaskan dari hierarki itu sendiri. Sila pertama menjelaskan bahwa pada sila pertama itu meliputi dan menjamin isi sila 2, 3, 4, dan 5. Artinya dalam segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara harus dijiwai nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, untuk nilai sila yang kelima sendiri yang bersifat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita harus mengetahui sendiri bahwa keadilan sosial itu sangat luas sekali ya maknanya ya. Berarti itu diliputi dan dijiwai oleh isi dari sila 1, 2, 3, dan 4. Sila ini mengandung makna yang harus mengutamakan keadilan bersosialisasi bagi rakyat Indonesia ini sendiri tanpa memandang perbedaan-perbedaan yang ada. Itulah sendiri yang dapat membuat menjadi damai, menciptakan kedamaian antara perbedaan umat beragama, suku, ras, dan bangsa. Sekalipun kita berbeda, kita bisa memaknai dari kehierarkisan nilai Pancasila itu sendiri dan memiliki kedamaian di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Risa Farhan dengan NPM 2101301097. Di sini saya akan membahas mengenai pendapat saya tentang bagaimana kehidupan damai antar umat beragama, antar ras, antar suku, dan antar bangsa dapat terwujud melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila. Menurut saya, kerukunan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kenapa? Karena dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila dapat memperkuat kerukunan antar umat beragama, antar ras, antar suku, dan antar bangsa. Contohnya, dalam sila pertama atau nilai ketuhanan dapat diwujudkan dengan memberi kebebasan atau jaminan dalam beribadah. Lalu, untuk sila kedua atau nilai kemanusiaan dapat diwujudkan dengan menyayangi orang tua dan berbuat baik antar sesama. Selanjutnya, sila ketiga atau nilai persatuan dapat diwujudkan dengan bergotong royong dan cinta tanah air. Lalu yang keempat, sila keempat, yakni nilai kerakyatan, dapat diwujudkan dengan bermusyawarah dan tidak memaksakan kehendak. Lalu yang terakhir, sila kelima atau nilai keadilan, dapat diwujudkan dengan berbuat adil sesama manusia dan menghargai hak-hak orang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Amalia Wardani, NPM 210130100098. Di sini saya akan memberikan opini saya mengenai kehidupan damai antar umat beragama, antar suku, antar ras, dan antar bangsa dapat terwujud melalui penerapan nilai-nilai Pancasila. Salah satu makna di sila pertama adalah kita sebagai umat beragama sudah seharusnya untuk melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh agama kita. Di dalam agama saya merupakan suatu kewajiban bagi setiap umat muslim untuk tidak mengganggu ibadah agama lain. Di sila kedua kita diajarkan untuk memiliki rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Perwujudan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab ini dapat kita lakukan dengan cara berbuat baik kepada seluruh masyarakat, termasuk lintas agama, lintas suku, lintas ras, dan lintas bangsa. Budaya untuk saling tolong-menolong merupakan salah satu implementasi sila kedua yang dapat kita terapkan. Pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, para bapak bangsa kita memberikan pesan yang sangat kuat mengenai persatuan, bahwa persatuan harus dijaga di tengah perbedaan. Salah satu penerapan sila ketiga adalah upaya yang kita lakukan untuk menjaga persatuan, termasuk kepada orang yang memiliki latar belakang berbeda, seperti baik dalam segi suku, agama, ras, dan bangsa. Saling tegur sapa, memberikan senyum kepada mereka merupakan hal-hal baik yang sangat perlu untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia. Semua yang sudah saya jelaskan itu merupakan nilai-nilai Pancasila yang dapat kita terapkan dalam mewujudkan kehidupan damai antar umat beragama, ras, dan bangsa. Sekian, terima kasih. Pancasila, sebagaimana yang kita tahu, adalah suatu common platform sekaligus rasionalitas publik di mana keberagaman dari budaya, bangsa, ras, dan etnis itu bertemu dan kemudian membentuk suatu negara bangsa.
Nah, di dalam suatu negara bangsa kita itu identitas kedaerahan, identitas keagamaan semua merasa terwakili. Tidak ada yang namanya mayoritas minoritas atau superior inferior karena semua itu tertampung dengan sama. Nah, dari sana kita tahu bahwasanya Pancasila itu sangat menjaga keberagaman yang ada dengan integrasi yang nyata untuk mewujudkan perdamaian antar manusia. Kerukunan antar umat beragama, keanekaragaman entitas budaya dan bahasa akan dapat terjaga apabila kita itu menjaga konsistensi dan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila. Fakta kemajemukan dan multikulturalisme yang ada di Indonesia ini harus kita hormati, kita hargai, kita lestarikan, dan kita kembangkan berdasarkan atas nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Nah, nilai Pancasila itu mengajarkan kepada kita untuk bertoleransi, memanusiakan manusia, adil dan bijak, serta menghargai pendapat dari orang lain. Nah, jika kita sebagai manusia mau dan mampu untuk merasakan atau melakukan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, maka konflik horizontal itu dapat dihindarkan dan perdamaian itu dapat diwujudkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Satrio. Saya NPM 210130101010. Nah, di sini saya akan menjelaskan opini saya tentang kehidupan damai antar umat beragama, antar suku, antar ras, dan antar bangsa yang bisa terwujud dengan penerapan nilai-nilai Pancasila. Nah, kita tahu negara Indonesia adalah negara yang beragam, kaya akan adat, kaya akan budaya, kaya akan bahasa, kaya akan ras, kaya akan etnik, dan lain-lain. Nah, tapi kenapa negara Indonesia yang begitu majemuknya bisa menjadi satu negara? Itu karena negara Indonesia mempunyai semboyan yang dapat mempersatukan perbedaan-perbedaan tersebut, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tapi tetap satu jua. Di dalam Bhinneka Tunggal Ika tercermin sebuah sikap, yaitu yang dinamakan sikap toleransi, yang mana saling menghargai adanya perbedaan yang ada di masyarakat. Nah, menurut saya ketika tertanam di dalam diri masyarakat sikap toleransi, maka perdamaian, kehidupan damai antar agama, antar ras, antar suku, dan antar bangsa bisa terwujud. Karena dalam toleransi tersendiri terdapat nilai-nilai Pancasila. Di antaranya sila yang pertama yaitu ada toleransi keagamaan, yaitu kita wajib menghargai dan menghormati orang lain yang berbeda agama dengan kita. Kemudian sila yang kedua ada toleransi kemanusiaan, yang mana kita wajib menghormati serta menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan dan nilai-nilai kedamaian. Yang sila ketiga yaitu toleransi persatuan atau toleransi kebinekaan. Kita wajib menghargai keragaman yang ada di Indonesia. Kemudian yang sila yang keempat ada toleransi demokrasi, yang mana kita wajib menghargai pendapat orang lain yang berbeda pandangan terhadap kita. Kemudian ada toleransi yang terakhir di sila yang kelima ada toleransi keadilan sosial. Bisa terwujud ketika pemerintah ketika mengelola sumber daya alamnya wajib dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Eka Nadias, NPM 210130101001 dari kelas G797. Di sini saya akan mengutarakan opini tentang bagaimana kehidupan damai antar umat beragama, antar suku, antar ras, dan antar bangsa dapat terwujud melalui penerapan nilai-nilai Pancasila. Menurut saya, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara multikultural yang terdiri dari berbagai keragaman suku, ras, bahasa, dan agama. Keragaman tersebut merupakan aset bagi bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dirawat bersama. Namun, keragaman yang ada juga dapat menimbulkan perpecahan di antara rakyat Indonesia. Oleh karenanya, untuk menciptakan kehidupan yang damai antar umat beragama, antar suku, antar ras, dan antar bangsa, maka diperlukan untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk sila pertama dapat diwujudkan dengan senantiasa mengedepankan sikap saling menghormati, bekerja sama, dan saling tolong-menolong antar umat beragama tanpa melakukan diskriminasi. Sila kedua bisa dilakukan dengan senantiasa mengembangkan sikap tenggang rasa dan mengakui adanya persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia. Sila ketiga bisa dilakukan dengan senantiasa menjunjung tinggi sikap patriotisme dan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Untuk sila yang keempat bisa dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dan tidak memaksakan kehendak orang lain. Dan yang terakhir yakni sila kelima Pancasila bisa dilakukan dengan
senantiasa berlaku adil kepada sesama dan menjunjung tinggi sikap kekeluargaan dan gotong royong. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Dila Pramesti. Di sini saya akan memberikan opini saya tentang bagaimana kehidupan damai antar umat beragama, antar suku, antar ras, dan antar bangsa dapat terwujud melalui penerapan nilai-nilai Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila dapat didefinisikan sebagai 5 prinsip dasar yang dipegang sebagai pandangan dan jati diri bangsa Indonesia. Pancasila lahir dari nilai-nilai yang hidup pada masyarakat Indonesia. Tentunya nilai-nilai itu beragam dan berbeda-beda. Namun keberagaman dan perbedaan itu dapat disatukan di dalam lambang negara Garuda Pancasila, yaitu pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki makna berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Hal ini berarti dengan berbagai keberagaman yang ada di Indonesia, kita harus tetap menjaga keutuhan. Karena Pancasila itu lahir dari nilai keberagaman yang ada di Indonesia, maka rasa toleransi, persatuan, dan kesatuan juga tertuang di dalam nilai-nilai yang ada di Pancasila. Pancasila yang dijadikan sebagai jati diri bangsa Indonesia berarti Pancasila dijadikan sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara, yang berarti di dalam kehidupan bermasyarakat, Pancasila dijadikan sebagai acuan atau pedoman hidup. Dan dengan diterapkannya nilai-nilai yang ada di Pancasila, maka masyarakat Indonesia secara tidak langsung menerapkan rasa toleransi, persatuan, dan kesatuan di dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu, seluruh bangsa Indonesia dapat hidup secara damai, walaupun suku, ras, dan agamanya beragam dan berbeda satu sama lain. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Bunga Mahira, NPM 21013010103 dari kelas G797 akan memberikan opini saya tentang kehidupan damai antar umat beragama, antar suku, antar ras, dan antar bangsa dapat terwujud melalui penerapan nilai-nilai Pancasila, yaitu dimulai dari sila yang pertama, dengan meyakini Tuhannya masing-masing tanpa mencela dan merendahkan agama yang lain. Kemudian dari sila yang kedua, yaitu setiap umat manusia harus bersikap adil dan memiliki adab sehingga dapat terjalin persatuan antar umat beragama, antar suku, antar ras, dan antar bangsa. Lalu dari sila yang ketiga, yaitu seluruh umat manusia dapat hidup saling berdampingan dengan segala keragaman yang ada. Kemudian dari sila yang keempat, yaitu dalam setiap pengambilan keputusan di dalam suatu majelis diperlukan musyawarah yang bijaksana dan disepakati bersama sebagai hasil akhir sebuah putusan. Dan yang terakhir, ada sila yang kelima, yaitu tiap-tiap umat manusia mempunyai hak yang sama di mata hukum dan keadilan harus ditegakkan pada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Dengan diterapkannya nilai-nilai dari Pancasila tersebut, diharapkan dapat terciptanya masyarakat yang lebih toleran akan banyaknya keberagaman yang ada. Sekian opini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza, NPM 21013010104. Saya akan memberikan opini saya tentang kehidupan damai antar umat beragama, antar suku, antar ras, dan antar bangsa dapat terwujud melalui penerapan nilai-nilai Pancasila. Indonesia adalah negara dengan banyaknya keragaman, seperti suku, ras, etnis, bahasa, dan juga agama. Keberagaman ini adalah harta dan keindahan yang dimiliki Indonesia yang harus dirawat dan dikembangkan dengan baik oleh kita. Melalui Pancasila yang merupakan dasar negara, kita harus bisa menerapkan sila-sila yang terkandung pada kehidupan sehari-hari untuk menjaga kedamaian dan kesatuan di negara kita. Dalam Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, kita harus saling menghormati dan toleransi antar umat beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, kita harus adil dengan tidak membeda-bedakan antar ras, suku, bahasa, dan gender. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Maknanya, Indonesia tidak boleh terpecah belah. Kita harus ikut menjaga persatuan dan kesatuan. Salah satu caranya adalah dengan bergotong royong. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maknanya, dalam mengambil sebuah keputusan yang untuk kepentingan bersama, kita harus bermusyawarah untuk mufakat dan saling menerima perbedaan atas pendapat-pendapat tersebut. Yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya,
Seluruh rakyat Indonesia harus mendapatkan keadilan dan hak-hak yang sama dengan tidak membeda-bedakan antara ras, suku, agama, dan gender. Dengan menerapkan hal-hal tersebut dapat menciptakan kedamaian dan persatuan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Wildan Arinda Rahman, NPM 105 dari kelas G797. Di sini saya akan menyampaikan opini saya tentang bagaimana kehidupan damai antar umat beragama, antar ras, antar suku, dan antar bangsa dapat diwujudkan melalui penerapan nilai-nilai Pancasila. Menurut saya, ya, perdamaian tersebut dapat diwujudkan dengan cara menerapkan nilai-nilai Pancasila pada hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, menerapkan nilai pertama dengan cara bersikap toleran dan saling menghormati antar umat beragama. Menerapkan sila kedua dengan cara mengakui persamaan derajat, hak, kewajiban, asasi manusia tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, dan juga gender. Menerapkan sila ketiga yakni menghargai keanekaragaman budaya dan mengembangkan persatuan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Menerapkan sila keempat dengan cara tidak memaksakan kehendak kepada orang lain dan juga menghargai pendapat orang lain. Menerapkan sila kelima dengan cara mendukung kemajuan yang merata dan keadilan sosial. Menurut saya, penerapan nilai-nilai Pancasila di Indonesia itu masih kurang. Contohnya, kurangnya toleransi antar umat beragama di Indonesia dan juga kurang meratanya pembangunan dan pendidikan yang ada di Indonesia, yang mana hal-hal tersebut dapat memicu konflik. Untuk itu, saya mengajak teman-teman semua untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila pada hal-hal kecil seperti kehidupan sehari-hari Anda, agar kita dapat berpartisipasi dalam mewujudkan perdamaian. Baik, sekian, terima kasih video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Jian Xiaoqi Rosada, NPM 21013010106, kelas G797. Saya akan memberikan opini saya tentang kehidupan damai antar umat beragama, antar suku, antar ras, dan antar bangsa dapat terwujud melalui penerapan nilai-nilai Pancasila. Nilai pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu kita harus toleransi dan saling bekerja sama dan antar umat beragama. Dan kita juga harus selalu konsekuen terhadap agama yang kita anut. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu dengan senantiasa menjaga adab dan kesopanan, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban, kemudian berani membela kebenaran dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kemudian persatuan Indonesia, yaitu dengan cinta tanah air, dengan melakukan hal kecil seperti memakai produk dalam negeri dan bangga menggunakan bahasa Indonesia, juga rela berkorban. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu dengan tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain. Kemudian kita juga harus menghormati hasil musyawarah dan melakukannya dengan sepenuh hati. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus saling tolong-menolong dan juga menunjukkan keadilan bagi diri sendiri maupun orang lain. Kita juga bisa melakukan dengan hal kecil seperti ikut memviralkan kasus-kasus yang belum ditangani oleh hukum di Indonesia, seperti kasus-kasus kekerasan dan pelecehan seksual, kemudian tindak kejahatan lainnya yang belum mendapatkan keadilan. Itulah opini tentang bagaimana kehidupan damai antar umat beragama, antar suku, antar ras, dan antar bangsa dapat terwujud melalui penerapan nilai-nilai Pancasila. Pancasila itu dasarnya adalah harmoni, yaitu sebuah ideologi yang mengatasi perbedaan-perbedaan. Sekian dari saya, selamat menjalani aktivitas. Wassalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aiswarya Safa akan memberikan opini saya mengenai kehidupan damai yang terwujud melalui penerapan nilai Pancasila. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki beragam suku, agama, budaya, dan bahasa yang berbeda-beda. Dalam keragaman tersebut, kehidupan damai ini dapat terwujud melalui penerapan nilai-nilai Pancasila. Karena Pancasila sebagai dasar negara memberikan pedoman, hukum, norma, dan rambu-rambu untuk masyarakat Indonesia dalam berperilaku di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita sebagai warga negara Indonesia harus selalu berusaha keras untuk menerapkan setiap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ke dalam kehidupan kita sehari-hari.
Contohnya pada sila pertama, kita harus saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya masing-masing. Pada sila kedua, kita harus mengakui kebersamaan derajat, hak, dan kewajiban antar sesama manusia. Pada sila ketiga, kita harus menempatkan kesatuan dan persatuan di atas kepentingan pribadi. Pada sila keempat, kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan pada sila kelima, kita harus menghormati hak-hak orang lain. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, itu akan membuat kita bisa menyikapi perbedaan yang ada dengan baik dan bijak, dan juga dapat mempertahankan kesatuan serta persatuan bangsa Indonesia. Sekian opini saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farus Mumtaz Isdiar Faras dari Prodi Sains Data Angkatan 2021 dengan NPM 210830101005. Di sini saya akan menyampaikan opini saya tentang bagaimana kehidupan damai antar umat beragama, antar suku, antar ras, dan antar bangsa dapat terwujud melalui penerapan nilai-nilai Pancasila. Seperti yang kita ketahui, dari Pancasila terdiri dari 5 sila. Nah, dari 5 sila itu diambil dari nilai-nilai moral yang berada pada zaman dahulu atau nenek moyang kita, dan kita juga mempunyai yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Di Bhinneka Tunggal Ika sendiri mempunyai arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua, dan itu juga masuk juga dalam sila ketiga Persatuan Indonesia, ya tujuannya mengutamakan kepentingan umum atau kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, ras, atau agama. Jadi kenapa kehidupan damai antara suku dan budaya dan segala macam itu bisa terjadi kalau kita sama-sama menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, sama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Muhammad Tinu Fajar Maulana, NPM 21030101106 dari jurusan Sains Data C. Saya akan memberikan opini bagaimana kehidupan damai antar umat beragama, antar suku, antar ras, dan antar bangsa dapat terwujud melalui penerapan Pancasila. Menurut opini saya, kedamaian antar umat suku, ras, dan agama akan terwujud dengan sadarnya masyarakat akan nilai Pancasila itu sendiri. Dengan menerapkan nilai-nilai sila yang terkandung pada Pancasila, yang menurut saya nilai tersebut sangat ideal dalam menjaga kerukunan antar umat, suku, ras, dan agama. Sebab nilai sila yang terkandung mencerminkan nilai-nilai luhur yang baik, sehingga menjadi prinsip dalam berbangsa. Nyatanya, masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak menerapkan nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan mereka. Sehingga kita sering sekali melihat kejadian intoleransi di mana-mana di Indonesia, entah di kota mana, daerah mana. Namun, saya yakin jika masyarakat Indonesia mampu menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupannya, maka kedamaian antar umat suku, ras, dan agama akan segera terwujud. Itu saja opini dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Nur, NPM 21083010107. Di sini saya akan menyampaikan opini saya tentang bagaimana kehidupan damai antar budaya, suku, ras, agama, dan bangsa. Indonesia merupakan negara multikultur yang memiliki banyak keberagaman antara agama, suku, ras, budaya, dan bangsa yang harus kita lestarikan dan kita jaga. Contoh dari keberagaman ini yaitu kita memiliki menghormati tetangga kita dan teman kita yang beda agama dengan kita, saling bertoleransi, dan kita juga harus bergotong royong dan sangat penting di masyarakat. Nilai Pancasila yang saya ambil yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantri Arisa Putri Nabia dengan NPM 21083010108. Di sini saya akan memaparkan opini saya mengenai bagaimana kehidupan damai antar umat beragama, suku, dan ras bangsa dapat terwujud melalui penerapan nilai-nilai Pancasila. Jadi menurut saya keberagaman suku, agama, dan ras bangsa Indonesia merupakan keunikan tersendiri yang menjadi kebanggaan bagi masyarakat Indonesia. Namun tidak sedikit pula konflik yang terjadi akibat keberagaman itu sendiri. Untuk itu dibutuhkan upaya menciptakan kerukunan antar masyarakat Indonesia agar dapat menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Pentingnya kita menerapkan prinsip-prinsip kemerdekaan dan kebebasan untuk menumbuhkan sikap toleransi, saling menghormati antar pemeluk agama yang berbeda dengan latar belakang sosial budaya yang berbeda juga, karena hal tersebut dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan yang kuat sebagai modal membangun bangsa Indonesia ke depannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Franklin Belardo dari Prodi Sains Data. Di sini saya akan memberikan opini saya mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan beragama, suku, dan ras. Misalnya setiap manusia berhak memeluk agama dan sesuai dengan pilihannya. Contohnya lagi adalah sila ketiga, saling menghargai keberagaman. Contohnya pada sila kelima, misalnya semua umat beragama berhak mendirikan rumah ibadah tanpa gangguan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Iqbal Ramadan Alisa dengan NPM ada di atas. Kali ini saya bercerita tentang menjelaskan tentang penerapan Pancasila terhadap perbedaan apapun, sara. Nah, jadi perbedaan itu emang beda sih. Bukan, meskipun kita satu suku tapi kan beda-beda pemikiran. Nah, itu gimana caranya ya? Kita menerima aja. Udah gitu aja, menerima. Terus kalau misalnya ada melenceng dari norma atau yang nggak pantas ya kita tegur, kita perbaiki bersama-sama. Nah, kalau misalnya ada kayak rasis kayak ngono gitu, itu merupakan ya kejahatan yang itu memaksa kehendaknya sendiri. Dan pokoknya perbedaan itu ya gak masalah sih. Dan toh dari dulu kan bangsa kita kan itu sih emang beda-beda sih, dari suku, kerajaan itu beda-beda, tapi tetap rukun ruyung. Bahkan kalau ada pedagang lewat di Nusantara dari asing ya sopan, gak ramah gitu. Sekian dan sekian. Dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Awaludin Ilham Zubi, NPM 112. Dalam video kali ini saya akan memberikan opini saya tentang bagaimana kehidupan damai antar umat beragama, antar suku, antar ras, dan antar bangsa dapat terwujud melalui penerapan nilai-nilai Pancasila. Dalam Pancasila, pada sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, dijelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara berketuhanan. Indonesia sendiri memiliki keragaman agama dan budaya, dan Pancasila adalah jalan kunci terwujudnya kerukunan di Indonesia. Contohnya seperti pada sila kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip sila ini menjadi terang bahwa berketuhanan harus diiringi dengan kemanusiaan, yakni berketuhanan yang berkemanusiaan. Maksudnya berketuhanan yang menjalankan visi kemanusiaan dengan keadilan dan keadaban. Lalu ada sila ketiga, sila persatuan Indonesia. Sila ini adalah visi kebangsaan. Nilai dari sila ketiga ini adalah pentingnya sejarah hidup berbangsa. Visi kebangsaan adalah misi politik, budaya, dan juga agama. Semua elemen bangsa
harus menyadari pentingnya menjaga nasionalisme dan berbangsa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinisa Septalian Alhamda, NPM 210-830-10113. Di sini saya akan memberikan opini saya tentang kehidupan damai antar umat beragama, antar suku, antar ras, dan antar bangsa yang dapat terwujud melalui penerapan nilai-nilai Pancasila. Menurut opini saya, Pancasila dibuat pada dasarnya untuk pedoman hidup bangsa Indonesia agar kehidupan di masa depan berjalan sesuai dengan hakikatnya. Terus sesuai dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapan pada sila ini yaitu tentang hak dan kewajiban sebagai manusia. Apabila hak dan kewajiban manusia dapat terpenuhi, maka tidak akan terjadi lagi yang namanya perselisihan, karena manusia akan mendapatkan apa yang seharusnya ia dapat dan apa yang seharusnya ia lakukan. Namun itu semua belum cukup, karena pada dasarnya manusia mempunyai hawa nafsu, sehingga untuk mengendalikan itu semua perlu adanya agama sesuai dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, agar tercipta kehidupan damai. Perkenalkan, nama saya Angelika Vika dari jurusan Sains Data. Saya akan menyampaikan opini saya mengenai kehidupan damai di tengah keberagaman di dalam masyarakat sesuai dengan penerapan Pancasila. Jadi, Pancasila merupakan dasar negara, di mana Pancasila dibuat sesuai dengan kehidupan masyarakat agar masyarakat bisa mematuhinya dan menerapkannya dalam kehidupan bernegara. Contohnya saja dalam sila pertama. Sila pertama mengandung nilai ketuhanan, di mana setiap warga negara harus memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Negara tidak memaksa masyarakat untuk memeluk satu agama tertentu, melainkan menurut dengan kepercayaan yang sudah dianutnya. Jadi, apabila sila pertama ini bisa diterapkan dengan baik oleh seluruh masyarakat, maka kedamaian di dalam negara bisa tercipta. Kedamaian antara umat beragama bisa tercipta. Lalu contohnya sila yang kelima mengenai keadilan sosial. Nah, keadilan ini berlaku untuk semua masyarakat Indonesia tanpa memandang ras, suku, agama maupun budaya. Semua sama rata di mata hukum dan negara. Apabila sila ini boleh diterapkan dengan baik, maka kedamaian di dalam masyarakat yang beragam juga bisa tercipta. Namun, tidak bisa kita pungkiri, terkadang juga penerapannya bisa melenceng ataupun tidak diterapkan dengan baik. Oleh sebab itu, kita sebagai masyarakat harus bisa sama-sama saling menerapkan, bisa sama-sama belajar untuk bisa menerapkannya lebih baik lagi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian opini saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firsa Marcelia dengan NPM 115. Di sini saya akan memberikan opini tentang bagaimana kehidupan damai antar umat beragama, antar suku, antar ras, dan antar bangsa dapat terwujud melalui penerapan nilai-nilai Pancasila. Diketahui bahwa kerukunan umat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak terlepas dari pentingnya pemahaman dan pengamalan bidang, kedudukan, dan fungsi nilai-nilai Pancasila, baik secara tersurat maupun secara tersirat. Jika nilai-nilai tersebut tidak dipahami secara mendalam, maka cita-cita dan tujuan kemenangan sebuah negara Indonesia tidak akan terwujud. Pancasila telah menjadikan landasan dasar pijakan kita sebagai warga negara untuk saling bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, hidup bersama tanpa diskriminasi, bersatu tanpa berpecah belah, bermusyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan, serta bersikap dan berlaku adil bagi sesama. Bahkan dalam semua ajaran agama di Indonesia mengajarkan tentang nilai kebaikan, dan tidak ada satu ajaran agama manapun yang mengajarkan keburukan. Atas dasar inilah kesepakatan para pendiri bangsa kita menempatkan nilai ketuhanan pada sila pertama.
Dengan cita-cita nilai Pancasila tersebut dijiwai, diilhami, dan dirasakan bagi seluruh umat dan warga negara Indonesia. Di samping itu menjadi sumber etika dan moral dalam membentuk jati diri generasi penerus bangsa Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.